jelas Anda boleh interupsi di tengah perkuliahan. Jadi hari ini kita akan masuk tentang metabolisme sel. Mungkin ini juga pernah Anda pelajari di SMA ya. Jadi hanya merefresh saja seperti materi lainnya lah ya. Kalau biologi memang yang basic saja. Tentang metabolisme. Metabolisme itu ada dua kan ya. Ada proses membangun atau menyusun. Ada juga proses merombak. Kalau menyusun itu tentu adalah organisme produsen seperti tumbuhan ya. Tumbuhan itu melakukan fotosintesis sebagai bentuk dari metabolisme anabolisme atau menyusun makanan ya, makanan ataupun oksigen. Jadi kita harus berterima kasih ya sama keberadaan tumbuhan atau organisme yang bisa melakukan fotosintesis, karena berkat mereka lah hari ini kita bisa bernafas gratisan ya. Oksigen itu siapa sih yang capek-capek gitu dia memproduksi oksigen berlimpah, apalagi di negara tropis gitu ya, itu oksigennya sangat berlimpah. Kemarin waktu zaman COVID banyak orang sesak nafas ya, akhirnya dia harus beli oksigen, tambahan oksigen itu mahal gitu ya, sampai 108.000 per tabungnya. Dan itu habisnya sekian jam saja gitu. Tapi bagi orang-orang yang sehat, yang nggak sesak nafas, yang nggak kena COVID, Anda bisa bebas, ya saya dan kalian, dan kita semua bisa bebas menghirup O2, oksigen di alam dengan gratisan ya. Mungkin itu adalah salah satu karunia yang jarang kita syukuri gitu, karena kita nggak nyadar dengan nikmat ini. Kita baru nyadar nikmat itu hilang ya ketika sesak nafas gitu, ketika COVID gitu ya. Harus beli sekian ratus ribu oksigen hanya gara-gara tubuh kita tidak bisa menerima oksigen secara alami. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada dua tipe metabolisme, ya. Ada boiling, ada membangun substansi yang kompleks dari sesuatu yang sederhana yang disebut dengan anabolisme. Contoh prosesnya adalah fotosintesis tadi ya. Fotosintesis yang dilakukan oleh organisme yang bisa melakukan fotosintesis, tidak hanya tumbuhan ya, ada organisme yang lainnya. Ada juga katabolisme. Kalau katabolisme dia breaking down, jadi dia ngerombak sesuatu yang kompleks menjadi sesuatu yang sederhana. Contohnya adalah respirasi seluler. Atau misalnya Anda tiap hari kan makan tuh ya, makan sarapan pagi misalnya, tadi kalian sarapan roti, kupat tahu, nasi kuning. Kemudian Anda masukkan ke sistem saluran pencernaan ya. Nah, sistem pencernaan itu akan merombak atau breaking down yang kompleks tadi dari karbo, kemudian protein, kemudian lemak, kemudian dia akan memecah-mecah sampai menjadi struktur yang paling simpel dan dihasilkan ATP. Itu namanya katabolisme contohnya. Prosesnya ya respirasi seluler disebutnya karena terjadinya di level sel. Ya. Nah, ada dua tipe organisme dilihat dari kemampuan dia menghasilkan energi atau menghasilkan makanan ya. Kalau autotrof berarti dia menghasilkan atau memperoleh energi dari sumber yang tidak hidup. Contohnya tanaman ya. Tanaman juga dia butuh energi, tapi energinya diperoleh dari substansi atau sumber yang non-living atau tidak hidup. Contohnya dari energi matahari gitu ya. Energi matahari kemudian nanti di mix sama H2O yang diserap oleh tumbuhan. Kemudian di mix juga dengan CO2, kemudian nanti akan menghasilkan oksigen, menghasilkan karbohidrat, dan menghasilkan oksigen ya. Kemudian kalau heterotrof, dia adalah organisme yang dia itu memperoleh energi dari organisme lainnya. Contoh yang autotrof seperti ini, contohnya tumbuhan. Tumbuhan dia kan memproduksi sugar ya, dalam hal ini gula sederhana, dalam bentuk umbi-umbian, buah-buahan gitu ya, atau daun-daunan, itu kan bentuknya ada yang karbo, ada yang protein, pokoknya dalam bentuk makanan ya, makanan yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri, atau nanti yang makanan untuk hewan-hewan atau organisme heterotrof. Jadi kalau heterotrof itu dia organisme yang mendapatkan energi dari organisme lainnya. Kalau misalnya hewan konsumen tingkat 1, berarti kan dia makan produsen langsung ya, makan tanaman, kayak seperti
hewan-hewan herbivore. Atau misalnya kalau hewan-hewan heterotrof konsumen tingkat 2 misalnya, itu adalah hewan-hewan yang dia makan herbivore, makan konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Jadi ada rantai makanan. Jadi ada 2 tipe, autotrof, auto artinya dia bisa membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof artinya dia mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Ya, itu yang tipe organisme dilihat dari cara memperoleh energinya. Nah, tadi ada anabolisme dan katabolisme. Apa sih koneksinya atau hubungannya gitu ya? Jadi kehidupan ini bergantung dari harmoni antara anabolisme dan katabolisme. Artinya ada keseimbangan antara proses anabolisme dan katabolisme. Andai tidak ada organisme itu yang melakukan proses anabolisme untuk membangun gitu ya, maka niscaya organisme lainnya itu tidak bisa melakukan katabolisme atau perombakan. Di anabolisme ini penyusunan ya, contohnya fotosintesis di sini. Kalau katabolisme itu adalah perombakan. Jadi dia makan hasil fotosintesis kemudian dirombak oleh tubuhnya menjadi energi. Jadi ini adalah skema sederhana tentang fotosintesis ya. Jadi fotosintesis itu kan dia bergantung kepada cahaya, makanya kan foto. Foto itu artinya cahaya, sintesis artinya mensintesis ya atau membuat sesuatu. Jadi awalnya semua organisme autotrof di sini dia akan melakukan fotosintesis yang bergantung terhadap energi dari cahaya matahari. Walaupun di negara-negara tertentu seperti negara di Jepang itu bisa ya membuat produksi tanaman atau misalnya padi itu di gedung-gedung tinggi tanpa ada bantuan cahaya matahari, tapi mereka menggantikan cahaya matahari dengan cahaya sinar lampu yang setara dengan panjang gelombang sinar matahari gitu. Itu bisa. Tapi secara alaminya memang fotosintesis ini dia bergantung terhadap energi cahayanya matahari gitu ya. Nah, nanti cahaya matahari ini akan dimix dengan input dari karbon dioksida. Dari mana karbon dioksida? Ya dari alam semesta ya. Alam semesta ini kan misalnya organisme lain seperti manusia, hewan, dia kan bernafas. Bernafas itu kan dia menghirup O2, kemudian mengeluarkan CO2. Nah, CO2-nya buat apa? Nah, di antaranya itu adalah untuk digunakan sebagai bahan baku fotosintesis, kemudian dimix dengan air, dari mana airnya ya diserap dari akar tumbuhan ya, kemudian dia dimix dengan cahaya matahari, kemudian melewati proses yang bernama fotosintesis untuk dihasilkan senyawa organik dan oksigen. Oksigennya itu kan dia terlepas dari stomata di tumbuhan ya atau di organisme lain yang memang dia melakukan fotosintesis CO2 berupa O2, kemudian nanti juga dihasilkan organic compound atau senyawa organik, misalnya ada karbohidrat atau buah-buahan atau umbi-umbian, pokoknya bentuknya simpanan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Untuk siapa sendiri sebagai autotrof dia kan butuh energi ya, kemudian termasuk juga untuk organisme heterotrof. Nanti si organisme heterotrof ini dia akan mengkonsumsi nutrisi organik hasil fotosintesis dan juga dia akan membutuhkan oksigen. Oksigen ini digunakan di dalam tubuhnya melalui proses katabolisme sehingga dihasilkan energi. Energinya digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, dia bergerak, kemudian pembelahan sel, bereproduksi, kemudian menghasilkan hormon, itu semuanya membutuhkan energi. Energi hasil konversi dari nutrisi organik plus O2. Kemudian hasil sampingnya itu nanti akan dihasilkan CO2 ya, CO2 dan H2O. CO2 dari hasil proses respirasi, kalau H2O memang dari proses juga evaporasi ya, pernafasan misalnya, atau dia melakukan urinasi. Nanti kembali tuh siklusnya, kembali ke siklus fotosintesis yang dibantu oleh cahaya, energi cahaya, dalam hal ini cahayanya matahari. Ya.
Kenapa sih si organisme autotrof itu dia mampu menghasilkan cahaya energi dari cahaya matahari ya? Kenapa dia bisa memproses sesuatu yang berasal dari energi cahaya gitu kan ya? Nah, pertama alasannya karena organisme autotrof itu dia memiliki molekul yang disebut dengan pigmen. Ya. Pigmen inilah yang memiliki kemampuan untuk menyerap energi cahaya. Jadi energi matahari itu kan dia punya sinar ya, sinar cahaya dengan panjang gelombang yang beragam. Contohnya untuk yang sinar tampak ini ya, visible light itu cahaya matahari, dia punya panjang gelombang dari mulai 380 sampai 750. Hasil pengukuran penelitian diketahui bahwa pigmen yang bisa mengabsorpsi atau menyerap panjang gelombang cahaya matahari adalah klorofil ya, namanya klorofil. Jadi si pigmen ini kan dia molekul yang mewarnai ya, yang memberi warna pada matahari pada tumbuhan, kemudian dia mampu menyerap panjang gelombang spesifik cahaya matahari, dan pigmen yang paling dominan itu namanya klorofil. Klorofilnya ada dua, ada klorofil A dan klorofil B. Klorofil inilah yang mewarnai tanaman sehingga tampak berwarna hijau ya. Dia berwarna hijau bukan berarti dia menyerap panjang gelombang warna hijau, bukan ya. Tapi dia merefleksikan warna hijau karena dia mampu mengabsorpsi cahaya violet blue sama orange rays. Jadi di sini kelihatan nih ada grafik ya, yang serapannya paling tinggi itu ada di violet blue di sini ya. Ini baik untuk klorofil A maupun klorofil B dan juga fotosintesis. Jadi ini yang atas ini adalah klorofil pigmen yang terlibat di fotosintesis. Ini yang garis tegas itu adalah klorofil A, yang putus-putus ini adalah klorofil B. Ini terlihat semuanya itu bertumpuk di dua grafik ini. Jadi kalau misalnya dia klorofil A sama B ini memang hanya mengabsorpsi panjang gelombang tertentu ya. Violet blue ini ada di kisaran 500-an ya. Ada juga yang di orange red atau orange merah orange ya. Tetapi kalau untuk yang cahaya green range ini nih, not in the green range, justru dia tidak mengabsorpsi cahaya warna hijau ya, walaupun dia pigmennya warna hijau sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada yang tanya kenapa sih daun itu warnanya hijau gitu ya, itu bukan karena green light ya yang diabsorpsi oleh daun, bukan, tapi kan memang klorofil itu ada di daun ya, kemudian molekulnya itu ada di organel bernama kloroplas, dia mengabsorpsi panjang gelombang violet blue dan merah orange gitu ya, di mana panjang gelombang inilah yang paling efektif menstimulasi ya, membuat kejadian fotosintesis. Kemudian karena dia mengabsorpsi warna violet blue dan orange red, inilah yang akhirnya jadi merefleksikan atau mentransmisikan cahaya warna hijau, sehingga akhirnya kita nih mata manusia itu melihat bahwa oh ini warnanya hijau. Itu bukan berarti si tumbuhan ini dia menyerap panjang gelombang warna hijau, bukan ya. Tapi memang dia memang punya warna zat hijau daun bernama klorofil. Klorofilnya A dan B, dan dia menyerap panjang gelombang tertentu sehingga merefleksikan warna hijau. Nah, bagaimana terjadinya proses fotosintesis? Jadi ini adalah konversi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Di sini ada perubahan dari energi cahaya ke energi kimia, kemudian nanti diubah menjadi bentuk organic compound. Contohnya bentuk karbohidrat. Jadi tumbuhan itu kan dia memanfaatkan cahaya matahari, kemudian CO2 ya. Ini rumusnya ini 6CO2 plus 6H2O, kemudian dibantu oleh energi cahaya, kemudian menghasilkan C6H12O6. Ini adalah organic compound ya, cahaya senyawa organik, bentuknya umumnya bentuk karbohidrat ya.
Entah itu biji-bijian, umbi-umbian itu atau buah-buahan, itu adalah dominannya bentuknya karbohidrat, kemudian plus 6H2O. Jadi ini produknya itu adalah senyawa organik dan O2 gitu ya, yang memang dia dihasilkan oleh tanaman. Itulah kenapa kalau kita di siang hari duduk di bawah pohon yang rindang, duduk di tempat yang ada tanamannya gitu, karena memang berlimpah oksigen sedang diproduksi di siang hari gitu, ya. Ada 3 bentuk konversi energi yang terlibat dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah penyerapan energi cahaya, ya. Kemudian yang kedua adalah proses konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Kimia di sini maksudnya adalah senyawa organik ya. Kemudian ada penyimpanan energi kimia dalam bentuk sugar atau gula. Gula di sini maksudnya bukan gula putih, gula merah bukan ya, tapi bentuk itu sukrosa. Kalau bentuknya itu adalah glukosa ya, maksudnya glukosa. Jadi glukosa yang memang gula sederhana. Kalau misalnya gula putih, gula aren, gula-gula yang ada di rumah itu namanya sukrosa. Tapi kalau misalnya sugar hasil dari fotosintesis itu maksudnya adalah masuknya glukosa, jadi gula sederhana. Terus apa saja sih organisme yang bisa melakukan fotosintesis? Tentu tidak hanya tanaman tingkat tinggi ya. Jadi organisme-organisme yang melakukan fotosintesis disebut dengan fotoautotrof. Jadi foto ini adalah cahaya, autotrof artinya mampu memproduksi atau sebagai produsen. Jadi fotoautotrof menghasilkan sesuatu atau memproduksi kimia, zat kimia dan juga oksigen dengan memanfaatkan cahaya gitu ya. Jadi organisme ini dia menggunakan cahaya untuk melakukan organik ya. Untuk apa? Ya untuk dirinya sendiri dan juga untuk untuk dia untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya gitu ya. Apa saja ada tanaman tingkat tinggi, ini plant ya, ini plant di sini ada madu, semak, itu nama tanaman tingkat tinggi. Juga alga multiseluler, jadi ini alga hijau. Adanya di mana? Adanya di danau, di perairan, di laut ya. Dia juga berwarna hijau sehingga mampu memproduksi senyawa organik dan juga oksigen. Kemudian ada juga protista. Protista ini adalah jenis Euglena ya. Di sini juga dia punya zat hijau daun, zat klorofil maksudnya, jadi klorofil sehingga dia memungkinkan untuk melakukan fotosintesis. Kemudian ada juga purple sulfur. Ini cyanobacteria ini adalah mikroorganisme yang hidup di area-area ekstrim ya, termasuk ini purple sulfur juga adanya di area gunung api ya. Jadi dia bakteri-bakteri penghasil sulfur, tapi dia juga mampu melakukan fotosintesis pigmen klorofil. Ya. Nah, kemudian di mana sih terjadinya fotosintesis? Di mana berlangsungnya fotosintesis? Tentu Anda tahu ya bahwa lokasinya di daun. Daunnya sebelah mana? Ada di organel yang bernama kloroplas. Jadi kalau misalnya daun dipotong sepotek ini nih, sepotek kecil ini, kemudian diperbesar, maka akan tampak seperti ini. Jadi ada cross section, jadi daun kemudian dipotong gitu ya, itu akan terlihat seperti ini penampangnya. Ada sel-sel bernama sel mesofil, ya. Sel mesofil ini nanti dia ada yang berwarna bintik-bintik hijau juga nih di bagian bawah. Ini disebut dengan kloroplas ya, ada organel selnya. Nah, kemudian ini dalam sel mesofil kalau diambil satu bagian kecil, kemudian diperbesar, di zoom gitu, nanti akan kelihatan kloroplas atau organel tempat berlangsungnya fotosintesis. Seperti ini penampakannya, jadi ada intermembran ya. Jadi ada membran luar yang bagian terluar, ada membran intermembran yang kedua. Dalamnya itu ada tumpukan-tumpukan seperti koin gitu ya, koin bertumpuk-tumpuk berwarna hijau. Satunya itu namanya tilakoid. Tilakoid yang bertumpuk itu menjadi tumpukan tilakoid yang disebut dengan granum atau grana. Ya.
Nah, di antaranya ini ada ada space namanya stroma. Ya, stroma ini juga tempat berlangsungnya fotosintesis, tapi untuk fotosistem yang pertama ya. Nanti kita lihat. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada juga di sini kalau si tilakoid itu dipotong, itu akan kelihatan tilakoid kompartemen. Jadi ada space di dalam tilakoid gitu ya. Ini adalah gambar setelah diwarnai ya, warna hijau. Jadi dapat dipelajari dengan baik. Tapi sebenarnya warna aslinya kayak gini ya. Ya tuh warnanya nggak semuanya warna hijau. Jadi ya, ada bagian grana, ada bagian stroma. Ya, stroma ini adalah space di antara tilakoid. Kalau grana itu tuh tumpukan tilakoid ya. Nah, ada dua reaksi yang berlangsung dalam fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi cahaya ya, reaksi terang. Yang kedua adalah siklus Calvin. Ya, yang disebut dengan reaksi terang karena memang dia membutuhkan cahaya matahari di sini. Kemudian dia akan berlangsung di dalam tilakoid, ya, membran tilakoid, kemudian dibantu dengan H2O yang dibawa oleh akar ke atas tanaman menuju daun, ya H2O ini adalah air. Kemudian nanti dia akan dihasilkan energi kimia dalam bentuk ATP. Ini ATP ya, adenosin trifosfat. Ini ATP ini adalah bentuk siap pakai yang dibutuhkan oleh semua organisme, baik itu tanaman itu sendiri maupun organisme lainnya. Ya, kemudian dia memproduksi energinya dari mana? Dari solar power, jadi dari energi matahari dalam bentuk foton. Yang orang fisika mungkin tahu ya apa itu foton. Jadi elektron yang hasil konversi dari energi cahaya matahari. Nah, itu adalah siklus yang pertama, reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua itu adalah siklus Calvin. Siklus Calvin ini tidak membutuhkan cahaya ya, tapi dia membutuhkan CO2. CO2 didapat dari mana? Dari alam sekitarnya ya. Contohnya tadi output dari proses bernafas organisme hidup, misalnya hewan, tumbuhan, hewan manusia ya, yang dia pakai oksigen, kemudian dia mengeluarkan gas CO2. Nah, CO2 inilah yang dipakai oleh tumbuhan untuk siklus Calvin. Ya, namanya adalah carbon fixation. Jadi dia fiksasi karbon atau siklus karbon. Nah, siklus Calvin ini dia membutuhkan energi. Energinya bentuknya ATP dan NADPH. Hasil dari reaksi terang tadi ya. Jadi dihasilkan ATP, kemudian NADPH untuk menghasilkan sugar atau glukosa. Ini adalah energi dalam bentuk senyawa organik. Ya. Jadi di sini ada prosesnya. Ini kalau misalnya ini adalah kloroplas, organel kloroplas ini kan vakuola, ini inti ya. Ini adalah kloroplas, kemudian diperbesar, ini akan tampak seperti ini. Untuk tempat berlangsungnya fotosintesis itu di kloroplas. Tapi terbagi dua, ada yang light dependent reaction atau reaksi terang yang butuh cahaya. Ini berlangsungnya di tilakoid. Ya, tilakoid di sini nih, tilakoid itu yang warna tadi tumpukan seperti koin-koin berwarna hijau di tilakoid. Kemudian terjadi reaksi menggunakan H2O, kemudian ada foton dari cahaya matahari, ini fotonnya ya, kemudian dihasilkan O2. Hasil sampingannya dia menghasilkan ATP. Ya, ATP dan NADPH yang digunakan untuk proses yang kedua. Proses yang kedua ini adalah yang disebut dengan fiksasi karbon. Berlangsungnya di mana? Oh, tadi kan di tilakoid ya. Kalau ini di stroma. Jadi ada space di antara tilakoid namanya stroma, tempat berlangsungnya siklus Calvin. Siklus Calvin ini dia akan mengubah CO2 yang dari alam tadi, kemudian membutuhkan ATP, ya di sini CO2 masuk di dalam siklus Calvin, kemudian dihasilkan karbohidrat. Karbohidrat ini adalah senyawa organik ya yang merupakan hasil akhir dari proses fotosintesis. Baik itu digunakan untuk tumbuhan itu sendiri ya, simpanan makanan, atau nanti sebagai sumber energi bagi organisme heterotrof. Jadi kalau kita review apa itu proses fotosintesis, yang pertama adalah diperlukan reaktan dalam bentuk CO2 dan H2O ya di bahan bakunya.
kemudian yang mendrive-nya itu adalah cahaya matahari yang memastikan dia berlangsung. Kemudian produknya itu berupa glukosa dan O2. Nah, cahaya matahari itu ditangkap oleh pigmen yang ada di kloroplas namanya klorofil atau pigmen lainnya. Pigmen-pigmen tersebut adanya di kloroplas. Ini sebenarnya prinsip dari proses anabolisme, contohnya fotosintesis. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami ya? Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Tadi ada reaksi terang atau light reaction ya, yang berlangsung di tilakoid. Sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Apa yang terjadi di tilakoid. Tadi kan cuma mengubah cahaya matahari, kemudian mengubah pakai H2O, CO2, kemudian dihasilkan ATP. Itu sekilasnya. Nah, kalau misalnya dilihat lebih dalam lagi, sebenarnya ada dua rute elektron flow atau aliran elektron yang berlangsung di reaksi cahaya tadi ya. Ada yang siklus atau siklik, ada yang non siklus. Ada yang disebut fotosistem 1, nih ya, PS1 itu artinya fotosistem 1, P700 artinya dia si pigmennya itu dia sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700, makanya disebut dengan P700. Ini namanya fotosistem 1 segini, fotosistem 1 di tilakoid ya. Yang kedua ada yang disebut dengan PS2 atau fotosistem 2. Dengan si pigmennya itu sensitif di panjang gelombang 680, makanya disebutnya P680. Jadi ada dua ya, fotosistem 2, fotosistem 1. Ini adalah spesifik terjadinya proses reaksi cahaya. Kalau yang pertama itu adalah siklik ya, terjadi di fotosistem 1. Ya, lihat yang warna biru, ini adalah panah yang menunjukkan cyclic photophosphorylation. Jadi di fotosistem 1 itu terjadi transport elektron chain atau rangkaian transport elektron, kemudian menghasilkan hanya ATP. Jadi di sini di APS fotosistem 1 kemudian dibantu oleh cahaya matahari itu kemudian dihasilkan ATP ya, dihasilkan ATP seperti ini siklusnya. Sementara yang non siklik itu terjadi di fotosistem 2 dan fotosistem 1. Ini yang panahnya warna kuning. Jadi ini nih ada transfer elektron di fotosistem 2 atau ETC ya, elektron transport chain. Ini menghasilkan H2O, menghasilkan oksigen ya, O2, kemudian menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADPH di sini ya, NADPH. Jadi dari hasil proses yang non siklik, jadi bertahap. Transfer elektron dihasilkan oksigen, transfer elektron menghasilkan ATP, transfer elektron yang berikutnya menghasilkan NADPH. Tapi kalau misalnya yang siklik, ini yang warna biru panahnya ya, dia hanya menghasilkan ATP saja. Itu adalah proses yang terjadi di tilakoid saat reaksi cahaya. Gitu, ya. Ini adalah gambaran lainnya. Jadi yang terjadi di fotosistem 2, jadi pertama itu kan cahaya matahari, dia mentransfer energi dalam bentuk foton. Fotonnya itu akan digunakan untuk transfer elektron di fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 itu terjadi transfer elektron, kemudian dihasilkan ATP, sini ATP ya, dipanen ATP-nya, kemudian di fotosistem 1 juga dia membutuhkan foton. Foton itu dipakai untuk menghasilkan NADPH dan juga ATP. Skemanya seperti itu. Nah, kemudian ini yang non sikliknya. Tadi kan yang siklik tuh, yang siklik yang hanya berlangsung di fotosistem 1 ya. Kalau siklik ini gambaran lainnya ya. Jadi si cahaya ini akan menyebabkan eksitasi elektron ya di fotosistem 2. Fotosistem 2 ini fotosistem 1. Jadi adanya cahaya matahari ini nomor 1 ya. Yang pertama sini prosesnya foton menyebabkan eksitasi elektron. Nanti elektron dia bergerak gitu ya sampai ke akseptor primer di sini. Kemudian jadi berikutnya si elektron nanti dia bergerak di sepanjang rantai transport untuk menghasilkan ATP. Jadi di sini ada P. Ini PQ sama PC ini adalah jenis
pigmen lainnya ya, fotokuinon, kemudian fotosianin itu sebagai bentuk pigmen lain yang terlibat dalam fotosintesis gitu. Kemudian ada juga sitokrom kompleks. Jadi di sini yang pertama cahaya, kemudian eksitasi elektron, elektron diterima oleh akseptor primer, kemudian nanti dihasilkan O2. Nanti yang keempat terjadi elektron transport chain lagi, kemudian dihasilkan ATP. Dari sini masuk ke fotosistem 2 dibantu oleh cahaya lagi. Cahaya matahari terjadi sama ya, eksitasi elektron, tapi diterimanya oleh P700, kemudian dia diterima oleh akseptor primer. Di sini ada juga ferrodoksin ya, ferrodoksin ini adalah pigmen lainnya, kemudian dihasilkan NADPH. Gitu. Ya, jadi ada proses dari non-cyclic route-nya ini adalah dihasilkan O2, ATP, dan NADPH. Ya. Ini untuk level di membran tilakoid seperti ini. Jadi kejadiannya, kalau tadi kan ini gambarannya yang secara umum ya. Nah sebenarnya kejadiannya itu ada di membran tilakoid. Jadi si foton dia akan diterima oleh fotosistem yang kedua, terjadi eksitasi elektron, kemudian nanti dihasilkan O2 setelah dimix dengan H2O, kemudian oleh fotosistem 2 di P680 itu terjadi juga elektronnya, jadi bergerak elektronnya dibantu lagi oleh foton dari energi matahari, terjadi eksitasi elektron, kemudian dibutuhkan ATP dan juga dihasilkan NADPH. Itu untuk yang reaksi cahaya. Ya. Nanti ini kalau misalnya proses yang lebih detailnya ini kan ujung-ujungnya dia akan mendapatkan ATP. ATP ini untuk apa? Sama NADPH. Dia akan digunakan oleh siklus Calvin ya pada reaksi gelap tanpa membutakan cahaya. Jadi ini mengulangi, jadi atau siklus yang sikliknya itu hanya terjadi di fotosistem 1. Jadi si energi cahaya matahari dia menyebabkan eksitasi pada elektron, elektron diterima oleh akseptor primer, kemudian terjadi diterima oleh ferrodoksin sebagai pigmen lain selain klorofil ya, kemudian terjadi rangkaian elektron hingga diperoleh ATP kembali. Itu siklusnya seperti itu. Ya. Nah kemudian tadi kan kalau yang ini reaksi cahaya ya di tilakoid. Nah berikutnya kita masuk ke siklus Calvin. Kenapa namanya siklus Calvin? Karena penemunya namanya Calvin gitu ya. Kalau misalnya namanya penemunya Atala mungkin jadi siklus Atala namanya ya. Jadi banyak reaksi-reaksi kimia atau misalnya rumus-rumus gitu ya, atau misalnya nama alat kimia itu disandingkan dengan nama penemunya. Kayak lampu Erlenmeyer. Kenapa namanya lampu Erlenmeyer? Karena penemunya ya Erlenmeyer. Ya. Begitupun dengan siklus Calvin. Kenapa dia namanya siklus Calvin? Karena memang penemunya adalah orangnya namanya Calvin. Ya, jadi tadi yang cahaya matahari selesai ya sampai sini. Ini light dependent reaction, kita masuk ke siklus Calvin. Siklus Calvin ini berlangsungnya di kloroplas tapi bagian stroma ya. Bagian stromanya jadi ada space di antara tilakoid. Ya. Fungsinya dia adalah untuk fiksasi karbon. Karbon dari mana? Dari atmosfer ya. Dari atmosfer CO2. CO2 juga selain dari hasil proses pernafasan organisme dihasilkan juga oleh ini ya, industri, kemudian juga ada dari kendaraan, ada dari mesin-mesin pabrik itu juga menghasilkan CO2 ya. Dimana mungkin kan Anda juga pernah dengar ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah penyebabnya karena ada CO2 berlebih. CO2 berlebih, kemudian dia tidak bisa keluar lewat atmosfer, akhirnya dia feedback ke bumi dalam bentuk itu pemanasan pemanasan dari seperti efek rumah kaca gitu ya. Nah, fiksasi karbon ini fungsinya nanti akan mengubah CO2 menjadi organic compound atau untuk mengubah menjadi karbohidrat sebagai senyawa organik. Jadi CO2 diterima masuk ke sistem siklus Calvin, kemudian nanti dia akan berikatan dengan dibantu dengan NADPH,
kemudian dihasilkan G3P. G3P ini adalah glukosa ya. Glukosa yang dihasilkan dari proses siklus Calvin. Jadi kalau ini tadi adalah reaksi cahaya yang sebelah kiri sini, ini yang sebelah kanan itu jadinya siklus Calvin. Jadi tidak membutuhkan cahaya ya kalau siklus Calvin ini, tetapi dia membutuhkan CO2 yang untuk diubah nanti menjadi glukosa atau sugar, di sini G3P. G3P ini adalah sugar ya, gula sederhana, dan terjadinya di stroma. Itu siklus Calvin. Ini lebih detailnya seperti ini. Di siklus Calvin ini memiliki 3 tahapan yang utama. Yang pertama ada tahapan fiksasi karbon. Cirinya apa? Terjadinya perikatan CO2 ke RUBP. Jadi di sini fase yang pertama adalah fiksasi karbon. Jadi si CO2 dia masuk, kemudian diikat oleh RUBP atau enzim katalisnya yang disebut dengan karboksilasi atau Robisco. Jadi Robisco ini adalah enzim yang mengkatalisis proses reaksi kimia pengikatan CO2 ke dalam siklus Calvin. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan fase reduksi atau pengurangan. Ini yang asalnya dia kan punya 6 karbon ya. Di tahap yang kedua itu dia akan reduksi nih. Reduksinya dari 6 menjadi 3 gitu ya. Jadi 3 fosfogliserat kemudian 1,3 bifosfogliserat. Ini prosesnya membutuhkan ATP. ATP yang dihasilkan dari mana? Dari reaksi terang tadi yang tilakoid ya. Plus juga NADPH. Ini keduanya energi untuk memecah yang asalnya 6 karbon menjadi 3 karbon. Kemudian nanti dihasilkan glukosa di sini ya. Tahap yang ketiga adalah regeneration atau rearrange, penyusunan kembali CO2 ke akseptor RUBP. Jadi dia setelah dihasilkan glukosa nanti ada penangkapan lagi CO2 oleh RUBP atau ribulose biphosphate. Jadi ini adalah enzim juga, enzim yang nanti akan mengubah CO2 kemudian nanti kembali ke siklus berikutnya. Gitu ya. Itu 3 tahapan utama. Jadi secara umum jika kita lihat dari keduanya, fotosintesis itu ada 2 proses, ada cahaya, ini yang membutuhkan cahaya, namanya reaksi cahaya, di mana dia terjadinya itu di tilakoid, membran tilakoid ya, yang bertumpuk-tumpuk warna hijau ini, dia akan mengkonversi cahaya matahari atau energi cahaya, setara cahaya matahari, menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Nah, jadi ini outputnya ATP dan O2. Nah, ATP ini akan digunakan di tahapan selanjutnya yang disebut dengan siklus Calvin. Siklus Calvin ini membutuhkan CO2. CO2-nya nanti akan tadi 3 tahapan ya, reduksi, regenerasi. Itu kemudian nanti dihasilkan sukrosa. Sukrosa sebagai senyawa organik, baik itu simpanan energi untuk tumbuhan itu sendiri ataupun untuk kebutuhan organisme lainnya. Gitu, ya. Jadi cahaya matahari H2O menghasilkan O2 dan ATP, nanti ada CO2 dibutuhkan untuk menghasilkan sukrosa. Jadi hasil akhirnya dari fotosintesis itu ada 2, oksigen dan molekul organik berupa sukrosa. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan fotorespirasi. Jadi kalau sintesis itu artinya menyusun, kalau respirasi atau artinya merombak. Ini adalah pengecualian ya. Contohnya yang terjadi pada tanaman ketika cuaca sedang kemarau gitu ya, kemarau panas dan sangat kering. Jadi kan daun itu kan dia punya stomata ya. Stomata tahu kan? Stomata tahu nggak stomata? Ada yang masih ingat apa fungsi stomata? Apa? Mulut daun. Mulut daun? Apa istilahnya? Kalau di waktu dulu kamu kenalnya? Stomata apa? Celah ya. Jadi stomata itu adalah bukaan atau celah. Dia itu seperti katup, jadi membuka menutup. Dia tempat masuknya oksigen maupun CO2. Tempat keluar masuknya CO2 ataupun O2. Nah, pada kondisi cuaca sedang panas atau terik gitu ya, stomata itu akan menutup.
Fungsinya kenapa dia harus tutup? Karena dia harus mencegah water loss atau kehilangan air. Karena kan kalau misalnya panas, dia harus menghemat air kan. Kalau misalnya karena kan terjadi penguapan. Kalau misalnya stomatanya membuka, nanti akan terjadi penguapan. Nah, makanya ketika hari itu panas, terik, dia akan menutup stomata itu. Ketika stomata menutup, apa yang terjadi? Padahal kan dia kan fotosintesis ya di siang hari. Fotosintesis itu menghasilkan O2 yang memang harus lewat stomata dikeluarkannya. Tapi karena stomata itu menutup ketika hari terik, ya, ketika terjadi reaksi cahaya, nggak bisa keluar sel gitu ya. Begitupun sebaliknya, CO2 dari luar itu tidak bisa masuk karena stomata yang menutup, ya. Karena tempat keluar masuknya O2 sama CO2 itu ya di stomata. Ketika stomata yang menutup, O2 yang dihasilkan nggak bisa keluar gitu ya, CO2 yang berlimpah yang diperlukan nggak bisa masuk. Nah, itulah jadinya si CO2 yang dibutuhkan untuk fotosintesis di dalam daun itu akan jadi berkurang, ya. Jadi si rubisco ini nggak bisa menambahkan CO2, tapi yang ada apa? O2. Nah, akhirnya terjadilah siklus Calvin yang akhirnya menyebabkan yang disebut dengan fotorespirasi. Artinya dia harusnya yang dimanfaatkan itu adalah CO2 ya ketika normal, ketika suhu rendah, ketika CO2-nya itu lebih tinggi dibandingkan O2, itu masuk untuk siklus Calvin. Tapi pada kondisi tertentu ketika high temperatur, di mana CO2-nya itu fotorespirasi. Apa sih fotorespirasi? Jadi fotorespirasi itu terjadi pada saat ada cahaya dan dia mengkonsumsi atau menggunakan O2 ketika diproduksi sementara di siklus Calvinnya tidak menghasilkan sugar atau tidak menghasilkan gula sederhana atau molekul organik ya. Jadi karena dia tidak ada bahan baku CO2 untuk menghasilkan molekul organik gitu ya. Itu kan kalau normalnya itu adalah CO2 diterima oleh rubisco masuk ke siklus Calvin kemudian dihasilkan sugar gitu ya. Tapi kalau di fotorespirasi ketika cuaca panas itu yang masuknya itu bukan CO2 tapi memang O2 yang dihasilkan dari proses fotosintesis kemudian diterima oleh rubisco. Nah, rubisco ini nantinya dia akan menghasilkan CO2 kembali gitu. Jadi ini adalah pengecualian. Jadi proses adaptasi tumbuhan ketika terjadi cuaca yang sangat panas ya. Nah, jadi itu terjadi pada organisme-organisme yang hidup di gurun misalnya ya, yang di tempat-tempat ekstrim panas. Jadi cahaya matahari berlimpah, tapi suhunya sangat tinggi. Makanya ada adaptasi tanaman-tanaman tertentu yang memang dia karbon fiksasinya itu tidak melewati seperti tanaman C3. Jadi ada ada 3 jenis tanaman C3, C4, dan CAM ya. Mungkin Anda pernah tahu juga waktu SMA ya. Jadi ada beberapa spesies tanaman yang melakukan fiksasi karbon itu dengan cara meminimalisir fotorespirasi atau dengan cara mengoptimasi siklus Calvin dan terjadi ketika musim panas atau musim kering ya. Contohnya ini pada tanaman kaktus ya. Ada dua kejadian adaptasi penting yang terjadi pada tanaman C4 fotosintesis atau CAM. CAM ini singkatan dari Crassulacean Acid Metabolism. Jadi pada tanaman-tanaman tertentu, tanaman C4 dan tanaman CAM itu secara evolusi dia sudah beradaptasi proses fotosintesisnya, di mana si stomatanya itu nggak terbuka secara penuh, ya seperti tanaman di kondisi alaminya, tapi dia akan membuka setengahnya atau sebagian atau bahkan tertutup seluruhnya, jadi completely close ketika hari itu sangat panas atau sangat kering. Jadi ada proses fotosintesis berlangsung meskipun stomata hanya terbuka sebagian atau bahkan tertutup sama sekali. Ya, jadi ini seperti ini patuhinya.
Ini ada C4 carbon fixation. Yang pertama dulu yang C4, adaptasi ketika musim sangat kering dan sangat panas. Jadi terjadi pada tanaman C4. Ya. Kenapa namanya C4? Karena dia siklus Calvin-nya itu berbeda dengan siklus Calvin yang berlangsung pada tanaman yang biasanya. Gitu ya. Jadi si tanaman C4 ini akan mengubah fase fiksasi karbon itu membentuk 4 karbon senyawa yang disebut dengan oksaloasetat. Jadi produknya itu bukan sugar, bukan dalam bentuk gula, tapi dalam bentuk oksaloasetat. Ya. Jadi ini kalau misalnya tanaman, ini penampangnya seperti ini, ada sel mesofil, dan juga dia punya bundle seed. Ini contoh pada tanaman yang C4 tadi, contohnya yang kaktus tadi ya, yang menyimpan air. Jadi kalau ini sel mesofil ini segini, ini kemudian adalah bundle sheet-nya, maka yang terjadi ketika siklus carbon fixation, maka yang pertama si sel mesofil ini dia akan menghasilkan enzim PEP karboksilase, kemudian dia akan mentrap CO2 yang seadanya, kemudian dia menghasilkan ATP, ya, kemudian dia menghasilkan oksaloasetat dan diubah menjadi malat. Nah, 4 karbon ini, 4C dalam bentuk malat atau oksaloasetat ini, dia akan masuk ke bundle sheet, kemudian dihasilkan CO2 dan masuk ke siklus Calvin. Nanti siklus Calvin ini tepatnya di bundle sheet, ini CO2-nya akan dihasilkan, dikeluarkan, dan kemudian menghasilkan sugar yang nanti akan masuk ke jaringan vaskular dan dibawa menjadi simpanan makanan. Itu C4. Jadi perbedaannya pada tanaman C4 itu dia punya bundle sheet dan mesofil yang lebih banyak sebagai bentuk adaptasi saat konsentrasi CO2-nya itu berkurang di dalam jaringan, ya, karena stomatanya itu menjadi menutup gitu. Kemudian PEP karboksilase ini adalah enzim yang jumlahnya itu memiliki lebih besar dan sifatnya itu dia memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap CO2 dibandingkan dengan rubisco yang tidak memiliki afinitas terhadap O2. Jadi kalau tanaman yang biasa itu kan karena dia stomatanya itu membuka secara alami, maka CO2 bisa masuk dengan sendirinya kan, nggak perlu pakai pengikatan enzim lainnya. Jadi si rubisco itu tinggal nangkep aja. Tapi kalau di tanaman-tanaman yang dia tinggal di suhu ekstrim, saat stomata itu menutup, dia dibantu oleh enzim yang namanya PEP karboksilase. PEP karboksilase ini memiliki daya ikat yang lebih kuat terhadap CO2. Jadi dia itu karena tidak secara alami menerima CO2 apa adanya, dia butuh pengikatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengikatan terhadap oksigen gitu. Jadi ini terjadi pada tanaman-tanaman yang termasuk kategori C4. C4 ini contohnya tanaman jagung, tebu, atau tanaman yang rumput-rumputan. Ini adalah contoh yang biasanya tanaman yang kuat ya, yang ditanam ketika musim kemarau gitu ya. Tebu, jagung, atau rumput-rumput liar gitu ya. Nah, berikutnya ada tanaman yang terkategori CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Jadi ini contohnya pada tanaman-tanaman sukulen ya. Tanaman sukulen itu tanaman yang banyak menyimpan air. Contohnya adalah kaktus ya. Kaktus kan tinggalnya di gurun. Dia bisa tetap survive meskipun airnya kurang karena dia punya mekanisme penyimpanan air. Atau pada nanas. Nanas juga dia bisa menghemat air karena dia punya struktur tadi water storing. Jadi punya struktur yang menyimpan air. Nah, kedua ini, kaktus maupun nanas adalah contoh tanaman yang kategorinya CAM. Ya. Jadi, si mekanismenya, jadi si tanaman ini, si CO2 ini sama ya, ada di mesofil kejadiannya, dan dia terpecah antara proses di malam dan siang hari. Jadi, dia mengoptimalkan proses setengah kejadian proses siklus Calvin ini di malam hari. Ketika malam hari apa yang terjadi? Dia penangkapan
CO2 karena di malam hari itu kan nggak terlalu terik, makanya stomatanya membuka di malam hari sehingga memungkinkan CO2 masuk, kemudian ditangkap oleh enzim PEP karboksilase, diubah dari CO2 menjadi oksaloasetat, kemudian menjadi malat atau asam organik lainnya. Nah, nanti ketika masuk di siang hari, ketika stomata itu mulai menutup atau menjadi terbuka setengahnya saja, itu dia sudah punya simpanan asam organik yang menjadi bahan baku untuk siklus Calvin. Di sini ya CO2-nya cuma sedikit, ditangkap oleh Robisco, masuk siklus Calvin dan tetap dihasilkan gula. Gitu. Jadi ketika malam hari itu stomatanya terbuka dia justru ya dibanding sama tanaman kalau tanaman alaminya kan tanaman C3 itu dia di malam hari justru tertutup stomatanya terbuka di siang hari gitu. Jadi kenapa dia di malam hari terbuka ya tujuannya untuk take up CO2 atau untuk menangkap CO2 gitu. Jadi perbandingannya C3 C4 CAM. Jadi kalau C3 ini adalah jenis tanaman yang umum ya, selain C4 dan CAM. Tadi kan C4 itu contohnya jagung, kemudian tebu, dan juga rumput-rumputan. Kalau CAM ini adalah sukulen ya, sukulen itu tadi adalah kaktus dan nanas. Nah, selain itu namanya adalah C3, tanaman C3. C3 ini memang secara alaminya itu hanya terjadi siklus Calvin di sel mesofil saja, tidak melibatkan bundle sheath seperti C4. Jadi C2 masuk ke sel mesofil, masuk ke siklus Calvin, dihasilkan G3P atau organic compound dalam bentuk sugar atau dalam bentuk gula sederhana. Pada tanaman C4 bedanya apa? C4 itu dia punya bundle sheath shell. Jadi selain mesofil, dia punya bundle sheath shell. CO2-nya masuk ke mesofil, tapi siklus Calvin-nya dia berlangsung di bundle sheath. CO2 itu akan diubah menjadi fiksasi karbon C4, kemudian dihasilkan asam malat, nanti akan masuk ke siklus Calvin, CO2-nya dihasilkan organic compound. Gitu ya. Bedanya kalau dengan CAM apa? CAM itu dia melibatkan siang dan malam hari. Ya, karena dia tinggal di gurun, misalnya kayak kaktus, dia benar-benar menutup stomatanya di siang hari, karena khawatir kehilangan air berlebih, maka dia mengoptimalkan di malam hari. Ya, di malam hari dia akan menangkap CO2, dimasukkan ke sel mesofil, kemudian diubah menjadi C4, C4 menjadi malat. Ini adalah asam organik, kemudian CO2-nya masih masuk ke siklus Calvin, dan di siang hari baru terjadi fotosintesis seperti biasanya. Dan semuanya itu menghasilkan organic compound. Jadi tipe fotosintesis manapun ujung-ujungnya itu tetap menghasilkan senyawa organik dan juga oksigen. Hanya tipenya beda-beda gitu ya. Jadi di sini ada tabelnya. Kalau tanaman C3 itu tidak terbagi antara fiksasi karbon dan siklus Calvin-nya. Berlangsungnya itu stomatanya terbuka di siang hari, kemudian teradaptasi di suhu yang sejuk atau yang basah ya, ini secara alami. Kalau yang tipe T4 itu dipisah antara mesofil dan bundle sheath ya. Kemudian stomatanya terbuka di siang hari, ini terjadi pada saat cuaca panas atau yang sangat berlimpah cahaya mataharinya ya. Kalau misalnya CAM itu dipecah antara waktu siang dan malam harinya. Ciri khasnya stomata hanya terbuka di malam hari dan terjadi ketika suhu lingkungan sangat panas dan kering. Gitu, ya. Jadi perbandingannya ini perbandingan yang melibatkan prosesnya. Kalau C3 ini terjadi pada kebanyakan tanaman. Ya. Kalau C4 ini hanya rumput-rumputan atau jenis-jenis seperti tanaman jagung atau sugarcane, tebu ya. Kalau CAM ini adalah sukulen, sukulen agave, kemudian kaktus atau nanas ya, itu sukulen. Nah, kemudian dilihat dari proses fiksasi karbonnya di siklus Calvin itu normal ya, CO2 nempel ke RUBP atau Rubisco, enzimnya adalah Rubisco, kemudian dia kebanyakan energi didapatkan dari reaksi terang, kemudian dia akan kehilangan airnya hanya ketika fotorespirasi saja. Ya. Sementara pada tanaman C4, fiksasi karbonnya itu di sitoplasma dan membutuhkan enzim namanya PEPase, ya.
Kemudian setengah perjalanan dari proses fotosintesisnya itu terjadi di siklus Calvin yang di bundle sheet tadi ya. Dan dia kehilangan lebih sedikit air. Kemudian di CAM, fiksasi karbonnya itu terjadi pada saat malam hari, ya. Sama juga seperti C4, dia menggunakan enzimnya bukan rubisco tapi PEPase atau enzim PEPase ya. Kemudian dia benar-benar mengkonsum air dengan sangat rigid ya. Jadi dia benar-benar sedikit sekali kehilangan airnya gitu. Itu bentuk adaptasinya ya. Jadi itu untuk materi hari ini. Saya coba tampilkan untuk simulasinya ya. Simulasi animasi videonya seperti biasa. Jadi ada 2 video yang akan saya tampilkan, tolong Anda simak. Tidak perlu ini ya, tidak perlu dibuat resume, Anda hanya harus memperhatikan video ini saja. Inputs of carbon dioxide. Oke. Saya share screen dulu. Sudah tampil ya? Ini dari YouTube. Cek sound dulu. Water and energy. Jelas suaranya? Ada Bu, jelas. Oke, baik. Silahkan diperhatikan ya, ini video yang pertama waktunya 7 menit 26 menit. Jadi ini merangkum dari tadi apa yang saya jelaskan ya tentang proses fotosintesis, bagaimana mengkonversi energi cahaya menjadi energi kimia. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light. Photosynthetic organisms contain pigments that facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Photosynthesis consists of 2 sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. In most photosynthetic organisms, thylakoids contain pairs of photosystems, called photosystem 1 and photosystem 2, that work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll, the molecules that absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state. Photosystems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane.
Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis, which involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. While this oxygen gas is a byproduct of photosynthesis, it is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP+ to NADPH. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. The Calvin cycle consists of a series of reactions that reduce carbon dioxide to produce the carbohydrate glyceraldehyde 3-phosphate. The cycle consists of 3 steps, the first of which is carbon fixation. In this step, carbon dioxide is attached to ribulose 1,5-bisphosphate, resulting in a 6-carbon molecule that splits into 2 3-carbon molecules. The second step is a sequence of reactions using electrons from NADPH and some of the ATP to reduce carbon dioxide. In the final step, ribulose 1,5-bisphosphate is regenerated. For every 3 turns of the cycle, 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are used to reform 3 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate. The remaining glyceraldehyde 3-phosphate is then used to make glucose, fatty acids, or glycerol. It takes 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate to make 1 molecule of glucose phosphate. Thus, the Calvin cycle has to run 6 times to produce 1 molecule of glucose. These molecules can remove their phosphate and add fructose to form sucrose, the molecule plants use to transport carbohydrates throughout their system. Glucose phosphate is also the starting molecule for the synthesis of starch and cellulose. Plants produce sugars to use as storage molecules and structural components for their own benefit. By utilizing the energy of the sun, along with inputs of water and carbon dioxide, plants act as glucose factories. Photosynthetic organisms are the primary producers of glucose on the planet. They also produce oxygen gas as a byproduct, and thus serve as the foundation of life, providing food and oxygen for the complex food webs on both land and in the oceans. Oke. Selama gap year ini, aku banyak Itu yang pertama ya. Jadi proses detailnya seperti itu gambarannya. Biasanya kalau udah lihat videonya lebih tergambar ya dibanding penjelasan secara lisan aja. Di e-book Campbell juga itu lebih detail lagi penjelasannya. Anda bisa baca lagi di situ ya kalau misalnya ada yang kurang paham.
Jadi intinya tumbuhan itu berperan penting sebagai pabrik glukosa ya. Glukosa di sini maksudnya ya bahan makanan buah-buahan, umbi-umbian gitu kan, biji-bijian, semuanya adalah dari tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri, dia benar-benar bergantung terhadap tumbuhan. Gitu ya. Dan untungnya tumbuhan ini tidak bergantung ke lahan ya. Kan biasanya orang mikir, wah lahan nih udah makin sempit gitu. Diubah sawah jadi bangunan, jadi komplek gitu. Terus gimana dong kita makan apa? Kita makan semen gitu kan ya orang-orang awam kayak itu mikirnya. Ternyata kan manusia makin pinter ya, mereka penelitian banyak hal sehingga negara seperti Singapura, negara seperti Jepang yang mereka nggak punya lahan sawah berlimpah, mereka tetap bisa ekspor padi ya, ekspor beras gitu. Jadi di Thailand bahkan itu sawahnya lebih sedikit dibanding Indonesia, tapi Indonesia justru mengimpor banyak beras dari negara-negara yang lebih kecil lahannya, Thailand, kemudian Vietnam gitu ya. Karena memang untuk produksi glukos ini atau bahan baku makan ini tidak harus lahan gitu, bisa dengan bioteknologi lainnya. Ya, apalagi ditemukan bioteknologi hasil riset misalnya zaman dulu kalau misalnya satu pohon jagung itu hanya bisa dihasilkan satu buah jagung saja. Sekarang itu udah ada satu jagung menghasilkan 2 sampai 3 bonggol jagung. Jadi dengan penelitian itu bisa ya di bioteknologi dihasilkan meningkatkan jumlah hasil panen 2 hingga 3 kali lipat dalam waktu yang sama atau bahkan dalam waktu yang lebih cepat. Jika secara konvensional padi itu dihasilkan 3 bulan sekali misalnya ya, itu dengan bioteknologi bisa lebih cepat lagi dan hasilnya lebih berlimpah. Ya, itu karena rekayasa genetika. Oke. Yang kedua adalah video tentang menjelaskan kembali secara animasi tentang perbedaan fotosintesis yang berlangsung di tanaman C3, C4, dan CAM. Hari ini lebih pendek videonya. Prepare food. Hence, it is evident that photosynthesis is the basis of food for all life on Earth. And it is But there are minor variations in how plants do this, depending on... Bentar ya, belum tayang ya videonya. Sudah tampil videonya? Okay. Photosynthesis is the process by which plants capture the energy of the sun to make carbohydrates. But there are minor variations in how plants do this, depending on the environment in which the plant lives. In this tutorial, we'll look at the differences between the 3 types of photosynthesis, C3, C4, and CAM. Most plants, around 85% or so, carry out C3 photosynthesis. As we will see, the name C3 has to do with the type of carbon molecule produced during the process. C3 photosynthesis occurs in the mesophyll cells of the C3 plant, which are located just under the surface of the leaves and other tissues. Let's take a quick look at how photosynthesis occurs in these cells. During C3 photosynthesis, CO2 is taken up and transported directly to the Kelvin cycle, where it's fixed into a 3-carbon molecule, thus the name C3. If the stomata are open, CO2 moves in and oxygen moves out of the cell. But under hot or dry conditions, when the stomata are closed, oxygen accumulates, which inhibits the amount of C3 that can be made. Some plants have evolved an adaptation that allows them to be successful in hot, dry conditions. These plants carry out C4 photosynthesis instead of C3 photosynthesis. During C4 photosynthesis, CO2 moves into the mesophyll cell and is immediately fixed into a 4-carbon molecule, thus the name C4 photosynthesis. But the anatomy of a C4 plant is different from that of a C3 plant. A somewhat simplified version of this process is shown here. In a C4 leaf, chloroplasts are located in mesophyll cells,
They are also located in bundled sheath cells, which surround the leaf vein. CO2 moves from the mesophyll cells into the bundled sheath cells where the Calvin cycle occurs. This shields the plant from the oxygen buildup that would otherwise occur when the stomata are closed during dry conditions. A second way of addressing the problem of oxygen is to change the timing of photosynthesis. This is called CAM photosynthesis, and in many ways it's similar to C4 photosynthesis, except that the timing of the process changes. During CAM photosynthesis, CO2 is taken up during the night when the stomata are open and is fixed into a 4-carbon molecule. It's then stored until daylight as an intermediate molecule, which gives the CAM cycle its name. This adaptation allows photosynthesis to occur in drier climates than in both C3 and C4 photosynthesis. A great example of a CAM plant is the cactus. Let's do a quick review. During C3 photosynthesis, CO2 is taken up and transported directly to the Calvin cycle. The C4 pathway alters the location of photosynthesis, and the CAM pathway changes the timing. Both of these adaptations allow some plants to survive in environments that are less than ideal for the typical C3 plant. Immediate molecule, which gives the CAM. Oke, itu ya gambarannya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Jangan lupa isi presensi ya. Atala di-share sekarang aja presensinya, ini kayaknya lebih sedikit yang hadirnya ya. Kalian pada dulu pada kemana? Ke lapangannya kemana? Kalau sekarang ospek jurusan ini nggak sih masih zamannya nggak sih suka ada kekerasan verbal nggak? Enggak, Ibu. Udah nggak boleh ya sekarang. Udah lebih pintar anak-anak zaman sekarang. Kalau masih ada panitia ospek yang menerapkan kekerasan verbal ya. Kalau fisikmu udah pasti nggak boleh lah ya. Kalau fisikmu udah bisa dibawa ke ranah pidana. Tapi kadang suka ada yang masih bentak-bentak gitu ya. Asa gimana ya mikirnya? Udah nggak zaman ya. Kalau zaman saya dulu 2002, kayaknya terakhir 2004 deh terakhir yang masih fisik dan verbal ya S1. Tapi dulu waktu S1 2002 masih ngalamin kekerasan verbal aja ya, fisik sih nggak terlalu, walaupun di level jurusan prodi di ITB masih keras ya, fisika dulu anak fisika ada yang korban juga waktu itu di ITB sih. Mudah-mudahan OPAB-nya berjalan lancar ya, kalian sehat-sehat semuanya, enjoy dengan OPAB zaman now ya. OPAB zaman now itu lebih bikin happy, biasanya harus bikin happy karena tujuannya adalah soliditas di angkatan dan juga soliditas antara adik kelas sama kakak kelasnya gitu ya. Itu kalau nggak ada, sampai jumpa di perkuliahan minggu depan ya, 1 kali perkuliahan terakhir sebelum UTS. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, Anda boleh baca lagi embelnya ya tentang bab fotosintesis. Minggu depan kita masuk ke katabolisme. Jadi tadi metabolisme ada 2 ya, ada anabolisme, ada katabolisme. Anabolisme itu penyusunan, kalau katabolisme adalah perombakan. Jadi bagaimana sel tumbuhan, sel hewan itu bisa merombak apa yang dia makan menjadi energi, jadi kebalikannya ya. Nanti prosesnya namanya katabolisme. Kita akan pelajari insyaallah minggu depan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Izin lab juga ya.